Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini. Tuhan Allah kita turut bekerja buat segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Hari ini saya mau melihat tangan-tangan yang mengasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi saudara. Puji Tuhan. Mari kita mau sambut Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau puji dan sembah Tuhan. Sebab Tuhan, di dalam Tuhanlah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang minggu yang telah lalu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau senantiasa bersama dengan kami. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Melewati badai hidup seperti apapun Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami hendak memuji Engkau, kami hendak memasyurkan nama-Mu, kami mengangkat hati kami sebagai ucapan syukur kami. Mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini, karena kami tahu ketika Engkau hadir, kuasa-Mu dinyatakan, pemulihan terjadi, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Sebab Dialah Allah, sumber kekuatan kita. Amin saudara. Amin. Hari ini kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kuatku dan bagai
nama Tuhan. Pagi ini kita mau bersuka cita. Kita mau berikan nyanyian, pujian yang meriah untuk Tuhan kita. Biar kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Saya undang petugas kolekta untuk mempersiapkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu setia buat kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sehingga kami imani Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami yang maha besar, yang luar biasa kasih dan kesetiaannya, yang telah memberikan anugerah bagi setiap kami, dan kembali kami boleh ada dalam rumah-Mu yang kudus ini. Seraya memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Engkau dalam keagungan-Mu ya Tuhan. Tidak ada hal yang lebih indah selain daripada menyukakan akan hati-Mu tentang hal-hal yang Tuhan telah lakukan bagi setiap hidup kami. Saat yang indah setelah kami memuji memuliakan Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu, firman yang berkuasa, firman yang menjadikan mujizat yang besar bagi setiap kami yang mau melakukannya. Itu sebabnya pengurapan Tuhan turun atas kami semua. Segala kuasa-kuasa yang bukan asalnya dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus ada menyertai dalam setiap penyampaian firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menyambutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kita semua tentu mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Untuk itulah dengan kasih Tuhan itu membuat kita untuk semakin fokus kepada Dia. Seperti tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini, yaitu fokus pada Yesus. Amin. Ada begitu banyak hal yang bisa mengalihkan fokus kita dengan berbagai cara. Itu sebabnya ketika kita fokus, itu artinya bahwa kita punya tujuan. Kita punya sasaran yang jelas. Karena kalau tidak, kita tidak akan sampai pada tujuan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baru hari Jumat yang lalu pulang dari Jakarta. Dan ketika berangkat, masuk di tol layang, saya katakan kepada istri saya, Mam, buka mapnya aja, karena di tol nanti kita repot. Dia jawab begini, enggak usah, sudah tahu. Oke, saya percaya. Nah ketika kami sedang ngobrol-ngobrol begitu, akhirnya bukan tol yang kami tuju yang saya masuk,
Saya jalan terus, yang semestinya belok kiri untuk menuju ke Jagorawi, menuju ke Serpong. Nah, betapa sulitnya untuk mencari lagi sasaran menuju ke tol itu. Harus keluar dari tol, dan kita tahu Jakarta memberlakukan dengan genap ganjil. Ini rasanya Tuhan, jangan sampai bermasalah, kita ini luar kota. Diputar-putar, belok kiri, belok kanan, nanti putar balik, baru bisa masuk ke tol lagi. Nah, kenapa? Karena fokusnya tadi tidak memperhatikan jalan-jalan yang sudah ditentukan, sudah ada nama-nama itu. Kalau dadaan di jalan tol kan nggak mungkin langsung belok. Belok, nggak bisa ya. Kan dari belakang juga banyak kendaraan, nanti akan berbahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus itu sangat penting bagi kita. Apalagi jemaat di tempat ini, mari kita fokus. Fokus kita adalah kepada Yesus, amin. Mari kita sama-sama melihat dari ayat acuan yang diberikan kepada saya. Ibrani yang sangat terkenal, Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita sama-sama membaca ayat ini, 3 ayat, dalam hitungan ketiga. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak sekali bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini sudah sangat sering tentunya disampaikan, tetapi mari kita akan kembali merenungkan tentang bagaimana kita ini fokus kepada Tuhan. Yang digambarkan kita ini bagaikan seorang yang sedang ada dalam perlombaan. Bapak Ibu yang senang dalam olahraga, apalagi olahraga lari begitu, dia tentu akan fokus. Dengan sekuat tenaga dia akan berlari dalam sasaran yang dituju. Tidak akan mungkin seorang pelari lalu kemudian dia melihat di sebelah kiri ataupun kanan ada minuman, lalu dia minum sebentar. Dia akan kalah. Kenapa? Karena sedang dalam perlombaan. Dia akan gunakan seluruh kemampuannya untuk menjadi seorang pemenang. Dan dikatakan ada begitu banyak saksi yang sedang menyaksikan kita sedang berlomba. Bukankah hari-hari ini kita sedang dalam perlombaan? Perlombaan. Di tengah tantangan, masalah, persoalan, baik persoalan bangsa, persoalan bergereja, bahkan persoalan dalam rumah tangga mungkin, persoalan dalam pekerjaan, ini adalah merupakan satu hal yang hendak merintangi kita. Agar supaya kita tidak lagi fokus kepada sasaran yang sesungguhnya. Banyak orang yang menyaksikan kepada kita. Bagaimana kita sedang berlomba. Adakah perlombaan itu yang diwajibkan, dikatakan diwajibkan bagi kita. Untuk kita ada melakukan perlombaan itu dengan benar. Dengan sasaran, tujuan, fokus kita adalah pada Yesus. Bukan kepada hal yang lain. Ada begitu banyak informasi mungkin yang datang kepada kita.
agar supaya kita melakukan ini dan itu. Tetapi firman Allah dengan jelas, fokus kita adalah kepada Yesus. Nah, mengapa pertanyaannya? Mengapa kita fokus kepada Yesus? Mengapa kita fokus kepada Yesus? Yang pertama yang kita akan dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca ini. Yang pertama adalah karena Yesus begitu mengasihi kita. Amin. Yesus mengasihi kita, orang berdosa. Bapak Ibu sebagai orang berdosa yang semestinya akan masuk ke dalam kebinasaan. Oleh karena upah dosa adalah kematian, maut. Tetapi oleh kasih Yesus yang luar biasa, kasih yang tiada duanya dikatakan, kasih yang sempurna yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang tidak memandang muka, tidak memandang seberapa jauh kita jatuh dalam dosa, tetapi Dia mau menerima kita apa adanya. Dan kasih itu adalah luar biasa. Lain dengan kasih manusia. Kasih manusia itu seringkali ada catatan-catatannya. Tetapi kasih Yesus, walaupun engkau menyakiti aku, walaupun dosamu merah, walaupun keadaanmu sangat buruk, tetapi Dia tetap mengasihi kepada saudara dan saya. Haleluya. Kasih yang sempurna yang kita dapatkan di dalam Yesus ini. Untuk kita bisa fokus kepada kasih-Nya itu. Dia menyelamatkan kita dalam kasih. Dia menyelamatkan kita bukan karena hal yang lain. Tetapi Dia mengasihi kita supaya kita ini apa? Memperoleh hidup. Yang hidupnya adalah kekal. Bukan dalam kematian ataupun kebinasaan. Nah, kalau saja kasih itu yang kita telah terima dengan cuma-cuma, yang tanpa harus membayar, maka upaya yang perlu kita lakukan adalah mari kita fokus kepada kasih itu sendiri, yaitu kepada Yesus yang mengasihi kita, yang dengan tangan terbuka lebar bagi setiap orang, bagi siapa saja. Dan Dia tidak pernah menolak setiap orang yang mau datang untuk menerima kasih yang sempurna dari Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kasih Yesus itu bekerja di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, dan kita akan menghidupi kasih itu sendiri, hidup di dalam Tuhan, maka perjalanan hidup kita ini akan terarah oleh kasih itu sendiri, oleh Yesus itu sendiri. Dia tidak akan mungkin menyesatkan, Dia tidak akan mungkin membawa kita kepada arah yang lain, selain daripada tujuan panggilannya atas hidup kita, yaitu mau menyelamatkan setiap kita. Tetapi ada begitu banyak orang yang justru berpaling kasihnya bukan seutuhnya kepada Yesus. Tetapi ada begitu banyak godaan-godaan yang membuat dia berpaling dan mengasihi tawaran-tawaran itu kepadanya. Orang seringkali ingin yang instan, ingin yang lebih cepat, serba instan, tanpa melalui sebuah proses kehidupan yang ada. Di dalam kasih itu membutuhkan ketekunan bagi setiap kita. Adakah hidup kita ini yang mengasihi Tuhan, tetap hidup dalam ketekunan kita kepada Dia? Yang namanya tekun itu berarti membutuhkan satu tekad dari diri kita masing-masing untuk mau tetap tekun, karena tidak selalu mulus. Tidak selalu seperti jalan tol, sering ada rintangannya. Ketika saya berangkat, hujan deras. Dan ternyata di tol juga ada genangan air. Begitu nabrak air gitu,
kecipratan ke kaca. Jalan tidak kelihatan. Saya pikir, aduh, ini yang seringkali berbahaya. Ya karena kan kecepatan tinggi. Seringkali ada rintangan. Seringkali ada hambatan. Untuk kita berjalan. Untuk kita menjalani kehidupan bersama dengan Yesus. Tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan yang dikasihi oleh Tuhan. Agar kita tetap tekun di dalam Dia. Ada rintangan bukan berarti lalu kemudian kita mandek, berhenti. Tetapi Tuhan inginkan untuk kita tetap maju dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini hal yang pertama yang perlu menjadi perenungan kita bersama. Mengasihi Dia yang telah rela mengorbankan dirinya bagi saya dan bagi saudara. Apa balasan kita kepada Dia? Tidak ada sesuatu hal yang lain selain kita bertekun di dalam Dia untuk mengasihi Dia. Yang kedua, kita akan melihat yang kedua, mengapa kita fokus pada Yesus? Yang kedua, karena Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ya, dikatakan dalam ayat ini tadi. Dan membawa kita kepada kesempurnaan. Yesus yang memimpin kita dalam iman menuju kepada kesempurnaan. Bukankah arah tujuan gereja Tuhan, saudara dan saya, adalah untuk disempurnakan. Sama seperti yang Yesus inginkan, yang Bapa inginkan. Dan untuk menuju ke sana, merelakan diri kita untuk dipimpin olehnya. Bukan oleh diri kita sendiri, keinginan kita sendiri. Seringkali keinginan kita adalah jalan pintas. Jalan yang mungkin dianggap mudah. Tetapi Yesus, bila Dia memimpin kita, Dia akan membawa kita sampai kepada kemenangan. Dikatakan sampai kepada kesempurnaan. Artinya bahwa dari diri kita merelakan hidup ini untuk dipimpin oleh Tuhan. Lagu-lagu lama, senior-senior kita, tokoh-tokoh dari gereja seringkali membuat lagu itu adalah kisah dari perjalanan hidup mereka. Ada lagu katakan, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Betapa Tuhan yang kita butuhkan untuk memimpin kita, mengarahkan kita. Kenapa demikian? Amsal katakan bahwa kalau jalan atau cara manusia seringkali menganggap bahwa itu adalah cara yang benar. Jalan yang lurus tetapi akhirnya menuju kepada kebinasaan. Sehingga pentingnya kita ada dalam pimpinan Tuhan. Dia yang menggembalakan hidup kita. Yang diberikan julukan Yesus adalah gembala yang baik. Yang menggembalakan hidup kita. Dia selalu ingin memimpin kita. Karena sebagai domba, Dia tidak punya daya. Dia tidak punya kekuatan untuk mengadakan perlawanan apapun juga. Bila ada mangsa yang datang, tapi ketika Dia tetap ada dalam pimpinan, penggembalaan Yesus. Yesus yang akan memberikan kemenangan, pemeliharaan yang sempurna. Yesus juga yang menyediakan apa yang dibutuhkan dalam perjalanan itu. Hari-hari ini kita akan alami hal yang sedemikian. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Oleh karena salah satu bukti dari pimpinan Tuhan untuk hidup kita yang mengasihi Dia. Di tengah masalah ekonomi yang gonjang-ganjing, ada begitu banyak pengusaha dia katakan, tahun ini rugi, tahun ini tidak ada keuntungan, menjerit dan menjerit. Dan itulah keadaan dunia kita. Yang bisa saja
mengalihkan pandangan kita kepada hal yang lain. Dan keadaan yang seperti itu akan membawa banyak tawaran-tawaran alternatif untuk bisa menjalani kehidupan secara jasmani, secara ekonomi, yang mungkin bisa lebih lancar yang diharapkan. Tetapi mari Yesus yang adalah gembala yang baik, Dia akan membawa kita dalam pemeliharaan yang sempurna, baik dalam masalah-masalah kebutuhan kita, maupun untuk jiwa kita, dipeliharanya dengan sempurna. Mata yang tertuju kepada Yesus, karena Dialah yang akan memimpin dalam setiap hidup kita. Adakah kita jadikan Yesus sebagai pemimpin dalam hidup kita? Pemimpin dalam rumah tangga kita, pemimpin dalam usaha kita, pemimpin dalam apapun yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena kalau tidak, artinya bahwa di luar dari pimpinan Tuhan yang akan membawa kepada kekecewaan. Kekecewaan. Ada tawaran yang manis, tetapi pada akhirnya menjadi kecewa. Yang mungkin diawali dengan begitu banyak hal yang menggembirakan. Tetapi akhir dari kesemuanya itu, kekecewaan. Bahkan ayat tadi katakan, menjadi putus asa. Putus asa. Orang kalau sudah putus asa tidak punya fokus lagi. Orang kalau sudah putus asa yang ada adalah selalu dalam tekanan, selalu dalam keadaan yang tidak berdaya. Tidak dapat memandang kepada Tuhan. Rasa-rasanya dia ingin mati saja. Keputusasaan. Tetapi Yesus yang memimpin kita. Luar biasa. Melewati berbagai cobaan. Melewati berbagai tantangan. Bukan karena kekuatan kita sebagai domba-domba yang saya katakan tidak punya kemampuan. Domba itu sangat lemah. Tetapi ketika ada dalam pimpinan penggembalaan Tuhan yang memimpin hidup kita, melewati berbagai tantangan pun kita akan lalui karena Tuhan yang ada beserta dengan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah persoalan kehidupan itu pasti kita alami dalam hidup ini. Siapa yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Ada begitu banyak masalah-masalah kehidupan yang membuat hati kita tidak sejahtera. Ketika saya di Jakarta lalu kemudian ada laporan. Dia panggilnya saya Opa, Opa pisangnya kok sudah ada yang panen ya? Dia videokan lagi, ya ampun. Lalu saya katakan ya sudahlah mungkin dia butuh. Bukan dia yang tanam, bukan dia yang rawat, bukan lahannya dia, tapi begitu akan dipanen dia yang panen. Ya rasanya hati ini, ya Tuhan sekian lama ditunggu, dirawat, sudah waktunya mau dipanen, orang lain yang panen tanpa permisi. Rasanya sedih. Apalagi pisang itu pisang rojo ya. Jadi kan cukup, ada yang katakan, iya ya ada nilainya sih. Kan itu enak. Inilah keadaan kita. Kalau kita dipimpin oleh daging kita akan rasa marah, rasa tentunya jengkel dan lain sebagainya. Tapi Tuhan, saya katakan Tuhan, berikan saya sejahtera dan berkati orang itu. Biar orang itu pun diberkati Tuhan dan bertobat. Yang berikut yang kita akan lihat, bagaimana cara untuk kita fokus pada Yesus. Bagaimana cara untuk kita fokus pada Yesus? Yang pertama,
pastikan kita tetap pada jalan Tuhan dengan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Itu adalah caranya. Kita akan lihat dalam Ulangan pasalnya yang kelima. Ulangan pasal 5 ayat 31 sampai ayat 33. Dikatakan demikian firman Tuhan, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Jadi cara yang pertama untuk kita fokus kepada Tuhan adalah pastikan kita tetap pada jalurnya Tuhan. Pada jalurnya Tuhan. Dengan perintah-perintahnya yang diperintahkan. Lalu kemudian kita akan raih setiap janji-janji yang dari Tuhan itu. Bila kita tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Arahkan pandangan kita kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita hidup pada jalur itu. Semasa kita ada pada jalur itu, luar biasa. Janji Tuhan bagi setiap umatnya, bagi setiap kita. Kita akan mendapatkan dikatakan hidup. Keadaan kita akan baik. Serta dikatakan umurmu di negeri ini akan panjang. Akan lanjut. Diberikan umur lanjut tentunya dengan sukacita. Dengan kedamaian. Siapa yang tidak inginkan hidup? Usaha yang hidup, rumah tangga yang hidup, tidak dalam keadaan yang perang, tidak dalam keadaan yang sepertinya tidak menentu, masing-masing punya cara sendiri. Tapi ketika setiap kita, baik secara pribadi, keluarga, ataupun sebagai jemaat, kita ada pada jalurnya Tuhan. Janji Tuhan ini akan tergenapi dalam hidup kita. Pastikanlah kita tetap pada jalurnya Tuhan. Dengan cara apa? Tentu saja dengan firman Allah yang menjadi pedoman bagi setiap kita. Bukan caranya manusia yang seringkali mereka-rekakan sesuatu mungkin. Dengan cara-caranya sendiri, dengan hikmatnya sendiri. Tapi ketika kita ada pada jalurnya Tuhan, Dia akan bawa kita untuk menikmati semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Jadi cara yang pertama adalah pastikan kita tetap pada jalur Tuhan. Yang kedua, kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13 dan 14. Paulus katakan demikian ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Melupakan semua yang di belakang. Paulus ini kan kita tahu kesuksesan masa lalunya, kebanggaan masa lalunya. Dia seorang yang hebat. Tetapi apa yang dia katakan setelah dia temukan kasih Tuhan dalam dirinya. Dia katakan semua hal yang di belakangku telah aku lupakan. Kebanggaan, kesuksesan, semua dia lupakan. Sekarang dia fokus mengarahkan pandangannya, tujuannya ke depan. Ke arah panggilan Yesus dalam dirinya. Bahkan dia katakan dia mau berlari-lari. Artinya ada satu usaha yang tidak santai-santai. Tetapi ada usaha begitu giat dia melakukannya untuk arah tujuan panggilan Allah. Yang dikatakan panggilan surgawi bagi dirinya. Bapak Ibu, kalau ini menjadi kerinduan setiap kita. Masa lalu bukanlah masa kebanggaan yang harus kita pertahankan. Tapi bagaimana langkah untuk kita maju ke depan. Masa lalu mungkin kita punya karya-karya yang begitu baik. Baik dalam usaha mungkin. Ataupun dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi Paulus dia katakan semua itu aku lupakan. Tidak menjadi sesuatu pegangan yang harus dia banggakan pada saat ini. Tetapi yang dia hendak lakukan adalah berlari. Menuju kepada sasaran panggilan surgawi atas hidupnya. Dia tidak punya beban. Dia tidak punya tanggungan-tanggungan yang membuat dia mandek. Tetapi dia mau melakukan dengan cara Tuhan. Yaitu mengarahkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin juga ada kegagalan-kegagalan masa lalu kita. Yang bisa saja menghambat bukan hanya masalah kesuksesan, keberhasilan masa lalu. Tetapi seringkali juga ada kegagalan masa lalu. Yang membuat seseorang itu tidak lagi giat seperti Paulus berlari menuju pada sasaran panggilan surgawi atas hidupnya. Tapi mari seperti apa yang dilakukan oleh Paulus dalam tekadnya untuk mengarahkan pandangannya kepada arah surgawi yang sifatnya kekekalan. Maka itu juga akan menjadikan satu dorongan bagi setiap kita. Lupakan masa lalu. Baik keberhasilan maupun kegagalan. Tetapi raihlah arah tujuan panggilan surgawi untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan. Yang berikut adalah bahwa selain daripada kita pastikan fokus kepada Yesus tentunya. Yaitu garis finish. Itu sebabnya Paulus dalam bagian lain dalam Timotius dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, perlombaan yang baik. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku, aku sampai ke garis finish. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Nah ini adalah pejuang-pejuang yang punya arah tujuan yang jelas, yang fokusnya kepada Yesus. Menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang tetap berpegang pada iman. Orang yang setia sampai pada garis akhir. Dan dia katakan sekarang dalam sukacita yang begitu besar telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Bukan mahkota yang mudah untuk usang ataupun bisa dicuri oleh orang. Tetapi mahkota kehidupan yang disediakan Allah. Tidak hanya disediakan, tapi diberikan Allah kepadaku. Dan tidak hanya kepada Paulus,
tapi juga kepada setiap orang yang merindukannya. Jadi kesempatan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan, yang fokus kepada Tuhan untuk mendapatkan hadiah itu. Yang terakhir, dalam Filipi juga pasal 3, ayatnya yang ke-20. Dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bagaimana cara kita fokus kepada Tuhan? Karena kita tahu kita ini selain warga negara Indonesia yang sifatnya sementara semasa kita hidup di dunia ini, tetapi kita ini dikatakan warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga yang sifatnya dalam kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah warga kerajaan sorga. Untuk itulah memberikan satu dorongan, kerinduan bagi kita untuk selalu fokus kepada Dia. Karena kita punya tanah air yang kekal. Sorga samawi. Kalau itu menjadi tujuan hidup kita, maka sepantasnya lah untuk kita tinggalkan semua beban, semua rintangan yang merintangi kita untuk menuju kepada arah yang jelas yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, memberikan kembali semangat dan dorongan bagi kita untuk fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada hal yang lain yang sifatnya sementara. Tapi fokus kepada Yesus. Ada sebuah jaminan bagi setiap kita. Jaminan pertolongan pemeliharaan. Jaminan untuk Dia akan membawa kita masuk bahkan sampai di sorga samawi. Tuhan kiranya menolong kita, memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kasih-Mu tiada duanya.
kami Tuhan. Yesus, kasih-Mu tiada ruangkan sampai kini ku akui kasih-Mu tiada buka bumi. Saya undang nanti Ibu Musarif maju ke depan untuk berdoa. kasih-Mu tiada ruangnya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, di mana Tuhan kami telah bersama-sama dikuatkan oleh firman-Mu, bahwa Tuhan biarlah hidup kami boleh fokus kepada Engkau. Karena Tuhan dengan fokus kepada Engkau Tuhan, Tuhan punya janji pada kami anak-anak-Mu. Tuhan, dengan itu kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu membuat kami kuat kembali. Biarlah Tuhan mata kami boleh tertuju kepada Engkau dengan memelihara iman yang telah kami selama ini Tuhan kami percayai. Dan jangan sampai hidup kami menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan. Tetapi teguhkan kami, kuatkan kami. Pagi hari ini kami yang telah mendengar firman-Mu yang kuat, sehingga Tuhan yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan. Bahkan mereka yang telah hidup jauh undur daripada Engkau boleh kembali fokus kepada Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh terima berkat dan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Kau peliharakan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar Tuhan bela, Tuhan bekerja Tuhan. Sehingga melalui proses semua ini nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita boleh sama-sama dipulihkan. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa saudara. Mari sama-sama kita mau siapkan persembahan yang kedua. Saya persilahkan petugas kolekan untuk mempersiapkan diri.
gereja akan disampaikan. Saya persilahkan pada majelis untuk maju. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya sekalian, pada pagi hari ini kita boleh menikmati ibadah kita. Dari ibadah pertama ini nanti akan dilanjut ibadah yang kedua pukul 8:30. Demikian juga ada di cabang Tugu Kulon jam 4:15, 4 sore lebih 15 menit ada ibadah di cabang. Dan dilanjut jam 18 di tempat ini ada ibadah youth, anak-anak muda, silahkan untuk datang. Di samping itu ada ibadah doa yang kita selenggarakan setiap hari Selasa di tempat ini jam 18. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti kita ketahui bersama, minggu kemarin ada satu ibadah ucapan syukur yang telah dihadiri oleh rombongan dari Bapak-Bapak dan Ibu Majelis Pusat, bahkan dari Bapak Ketua Umum sudah berkenan juga memberikan renungan firman Tuhan pada ibadah ucapan syukur tersebut. Bapak Ibu berkenaan dengan hal tersebut bahwa gereja kita yang diakui oleh Majelis Pusat dan juga yang lain-lain, bahwa gembala di tempat ini adalah masih Ibu Gembala Lianawati Sutrisno sampai nanti ditetapkan gembala yang baru sesuai dengan aspirasi daripada jemaat yang mana hari-hari ini masih di dalam proses. Mohon untuk doanya. Sehingga untuk pengaturan, penjadwalan dan lain-lain kami di bawah koordinasi, bimbingan dan pengawasan dari Majelis Pusat. Sehingga nantinya ada pembicara-pembicara tamu dan lain-lain, itu koordinasi dengan Majelis Pusat. Untuk itu saya umumkan Bapak Ibu Saudara bahwa besok Minggu ibadah kita 1 dan 2 kita akan dilayani oleh tamu dari Tuban, Bapak Pendeta Yeri, ibadah 1 dan kedua. Lalu karena beliau datangnya hari Sabtu siang, kita akan mempergunakan waktu yang ada. Ini agak mendadak, tapi ini kesepakatan dari pengurus yang bahwa besok Sabtu ada ibadah spesial, tapi ini ditujukan kepada seluruh aktivis ya, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus, aktivis, wadah-wadah, seksi-seksi yang semua yang terlibat pelayanan di tempat ini dan di cabang Tugu. Berkenaan sudah sekian lama, setahun lebih kita ibadah online ya, rasanya seperti itu. Dan ini para pelayan-pelayan kembali, mari kita tingkatkan, kita refresh lagi ya. Ini makanya spesial besok Sabtu jam 6 sore di tempat ini dilayani oleh Pendeta Yeri juga. Nah, itu pengumuman. Yang lain adalah bahwa baptisan air kita selenggarakan tanggal 30 November, yang mana sudah mulai adakan pembekalan dan seterusnya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin masih ada yang ingin daftar, segera saja. Ya, karena tanggalnya sudah mepet, tanggal 30 ada baptisan jam 5 sore di belakang, dan disertai nanti setelah itu adalah ibadah ucapan syukur baptisan air. Ya, di mana Bapak Ibu Saudara kita undang semuanya dalam satu ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Nah, saya kira pengumuman tidak banyak, itu saja. Mari kita tetap satukan hati, kita berdoa, tetap fokus kepada Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan kita, luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat bangkit berdiri, kita akan akhiri tutup ibadah ini. Nanti Bapak Pendeta Yan Thomas akan tutup dengan doa berkat. Naikkan satu lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Di akhir dari ibadah kami pagi hari ini Bapa, hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang telah hadir dalam ibadah ini. Tuhan yang sangat mengerti, mengetahui keberadaan mereka. Kalau ada yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Kalau ada yang dalam masalah, berikanlah jalan keluar dari setiap masalah mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan beri jamahan kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dengan tubuh yang sehat, kami dapat gunakan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa untuk acara-acara gereja sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan juga yang senantiasa ada menyertai dalam setiap kegiatan kami, menyertai dalam tugas pekerjaan kami semua. Dan juga pembekalan baptisan yang masih dilaksanakan pada tanggal 25 yang akan datang. Tuhan juga yang akan menolong para peserta baptis yang ada. Tuhan jauhkan dari segala rintangan, halangan dalam sebuah keputusan untuk mereka mau ambil bagian dalam baptisan air. Kuasa-Mu ada menyertai mereka dan juga para petugas yang ada dalam bimbingan baptisan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara kedangkan tangan. Terimalah kiranya berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat yang dilimpahkan oleh Tuhan Yesus Kristus atas hidup saudara, rumah tangga, usaha pekerjaan, studi, dan apapun yang dilakukan, penyertaannya tetap menjadi bahagian kita sekalian. Dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita semua katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.